Waduh, mengejutkan. Belum selesai COVID-19, kini Prancis dan Denmark dilanda kasus flu burung yang besar. Prancis dan Denmark mengonfirmasi ditemukannya kasus flu burung pada Senin 16 November, beberapa hari setelah di Belanda kasus flu burung menyebabkan pembantaian besar-besaran. Ratusan ayam dan juga burung terdeteksi mengalami virus flu burung ditemukan di sebuah taman di Pulau Korsika. Sementara Denmark mengatakan lebih dari 25.000 burung dibantai setelah virus flu burung muncul di barat negeri itu. Prancis telah memerintahkan langkah-langkah antisipasi termasuk mengurung semua unggas ternak supaya mereka tidak berinteraksi dengan burung liar. Adapun Denmark memberlakukan ekspor telur dan ayam keluar Uni Eropa. Virus yang tidak berbahaya bagi manusia namun bisa merugikan sektor pertanian sejauh ini telah ditemukan di Belgia, Belanda, Rusia, Irlandia, dan Inggris. Belanda awal bulan ini mengatakan mereka membantai lebih dari 200.000 burung. Peternak bebek di Prancis telah 2 kali terhantam flu burung dalam beberapa tahun terakhir sehingga terpaksa melakukan pembantaian besar-besaran yang menyebabkan kerugian ratusan juta euro. Pejabat Prancis bersikeras warga tidak perlu mengubah kebiasaan mereka terkait kehadiran flu burung itu. Konsumsi daging, foie gras, dan telur atau makanan lainnya tidak berisiko pada manusia, tegas pemerintah Prancis. Adapun Denmark meminta para peternak untuk melindungi unggas-unggas mereka. Ribuan ayam di Eropa telah dimusnahkan karena wabah flu burung. Melansir express.co.uk, Prancis mengumumkan kasus pertamanya minggu ini setelah negara lain memberlakukan pembatasan yang ketat untuk menghentikan penyebaran. Hingga 300 burung telah dimusnahkan setelah kasus flu burung terdeteksi di Haute-Corse, wilayah yang meliputi utara Pulau Korsika. Menteri Pertanian Prancis, Julien Denormandie, mengatakan adanya infeksi virus yang tidak berbahaya bagi manusia telah dikonfirmasi pada Senin sore. Dia mengatakan antara 200 dan 300 ayam disembelih untuk mencegah flu menyebar lebih jauh. Express.co.uk memberitakan berbicara selama wawancara televisi, Denormandie mengatakan kasus flu burung itu terdeteksi di Departemen Hewan di sebuah pusat taman di Cadbastia di Haute-Corse. Menurut Kementerian Pertanian, konfirmasi tersebut datang menyusul observasi abnormal pada unggas. Menanggapi pendeteksian tersebut, Denormandie mengatakan pihak berwenang telah menempatkan seluruh kota Bastia pada tingkat risiko tinggi mulai Selasa. Ini berarti bahwa peternakan unggas komersial dan orang-orang yang memelihara ayam di kebun mereka harus memastikan disediakan jaring untuk mencegah kontak dengan burung liar. Dan orang juga dilarang membawa unggas hidup ke pasar. Tindakan khusus untuk memantau dan membatasi pergerakan di sekitar wabah Haute-Corse segera dilakukan untuk mencegah penyebaran. Tindakan konservatif juga diambil dengan pemasok dan pembeli, jelas Denormandie seperti yang dikutip express.co.uk. Denormandie memperingatkan pemilik ayam untuk selalu menjaga unggas masing-masing karena virus diketahui menyebar melalui burung yang berimigrasi. Dia menolak untuk mengesampingkan kasus lebih lanjut di Prancis. Tujuan kami adalah untuk membatasi penyebaran ini. Itu dapat dicegah segera setelah semua tindakan ini diambil, jelasnya. Pejabat Prancis bersikeras bahwa warga Prancis tidak perlu mengubah kebiasaan mereka. Konsumsi daging, foie gras, dan telur, dan secara umum produk makanan apapun tidak menimbulkan resiko apapun bagi manusia, katanya. Demikian pernyataan Kementerian Pertanian Prancis. Penyakit flu burung ini sudah muncul di negara lain seperti Belanda, Irlandia, Inggris, dan Jerman. Pada hari Senin, Denmark memerintahkan 25.000 ayam untuk dimusnahkan setelah menemukan flu burung H5N8 di sebuah peternakan.
Konfirmasi tersebut secara efektif menghentikan ekspor unggas dan telur negara itu ke negara-negara di luar Uni Eropa setidaknya selama 3 bulan. Administrasi Hewan dan Makanan Denmark mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa tidak ada kasus penularan pada manusia yang terdaftar di seluruh Eropa. Dan juga temuan hari Senin telah dilaporkan ke otoritas Uni Eropa. Badan tersebut telah menetapkan zona 3 km di sekitar peternakan yang terinfeksi di mana semua unggas akan dikenakan pembatasan khusus, serta zona 10 km dengan pemantauan intensif terhadap unggas liar dan kawasan unggas. Denmark mendesak para petani untuk memastikan burung-burung itu terlindungi dari kemungkinan infeksi. John Larsen, kepala dokter hewan berkata, peternak harus melindungi unggas mereka dari burung liar dengan tempat perlindungan dan atap. Ini adalah epidemi hewan kedua yang dihadapi Denmark dalam beberapa bulan terakhir. Pada awal November diumumkan pemusnahan sekitar 17 juta cerpelai, populasi 3 kali jumlah penduduk setelah penemuan mutasi virus corona baru pada hewan. Dan sebelumnya pada hari Senin, Jerman memerintahkan 16.000 kalkun disembelih setelah menemukan jenis flu burung yang sama di sebuah peternakan di utara negara itu. Para pejabat Belanda mengatakan awal bulan ini mereka telah memusnahkan lebih dari 200.000 burung. Sementara itu diberitakan sebelumnya, oposisi Presiden Prancis Emmanuel Macron ikut kecam pernyataan tentang umat Islam. Presiden Prancis Emmanuel Macron mendapat kecaman dari umat Islam di seluruh dunia setelah melontarkan pernyataan kontroversial tentang Islam. Baru-baru ini, seorang pemimpin oposisi Prancis menyebut bahwa kebencian terhadap umat Islam di Prancis disamarkan dalam bentuk sekularisme. Pemimpin oposisi yang dimaksud yaitu Jean-Luc Mélenchon yang merupakan pemimpin gerakan France Unbought dan seorang anggota parlemen dari wilayah Mediterania dengan populasi Muslim yang besar. Ada kebencian terhadap Muslim dengan kedok sekularisme di negara ini. Sekularisme tidak berarti membenci sebuah agama, ucap Mélenchon, sebagaimana dikutip Samarangku dari RRI. Mélenchon mengungkapkan bahwa umat Islam acap kali dicurigai dan ia menyebut bahwa umat Islam seharusnya lah dihormati. Mengutip dari Anadolu Agency, Mélenchon akan terus mengucapkan hal tersebut kendati banyak pihak tak menyukainya. Mélenchon juga mengungkapkan bahwa metode memerangi hal seperti teror harus diubah. Di sisi lain, Mélenchon telah berhasil mengumpulkan tanda tangan sebanyak 150.000 warga untuk mendukung pencalonannya di pemilihan presiden 2022. Seakan memanfaatkan momen yang ada, Mélenchon buka suara setelah Presiden Perancis Emmanuel Macron membuat umat Islam di seluruh dunia marah karena ucapannya tersebut. Sebelumnya diketahui Emmanuel Macron menyebut Islam sebagai agama dalam krisis dalam sebuah pidatonya yang berujung pada kecaman dari umat Islam sedunia. Kemarahan umat Islam ke Macron semakin membesar tatkala Presiden Prancis tersebut mengatakan bahwa kartun Nabi Muhammad yang diterbitkan oleh Charlie Hebdo merupakan bentuk kebebasan berpendapat ataupun berpendapat dan juga kebebasan berekspresi. Benarkah demikian?